what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Yang pertama itu ada melukis garis tinggi pada segitiga. Nah, jadi langkah pertamanya itu gambarlah segitiga ABC sembarang. Gambar segitiga sembarang. Ini merupakan titik A, ini titik B, dan ini merupakan titik C. Nah, langkah yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat. Kita patokannya itu titik A sebagai titik pusatnya, sehingga garis busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik K dengan L nantinya. Oke, caranya itu mudah, yaitu arahkan ujung jangka yang tajam itu pada titik A. Nah, di sini. Kemudian arahkan ujung pulpennya itu sehingga menyentuh pada garis B dan C, yaitu pada titik K dengan L nantinya. Kita coba gambar. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Dan ini merupakan titik K, dan ini merupakan titik L. Langkah ketiga, buatlah busur dari titik K dan L ini sebagai titik pusat. Nah, jadi ini sebagai titik pusatnya dengan jari yang sama panjang. Nah, sehingga kedua busur tersebut berpotongan pada titik M. Nah, nanti dia tuh ketika kita menarik garis di antara titik K dengan L itu akan membuat sebuah titik baru. Nah, titik baru tuh berada di bawah garis B dan C dan garis K dengan L. Di sini kita buat. Nah, sehingga perpotongan ini disebut sebagai titik M. Nah, langkah yang keempat yaitu menghubungkan antara titik A yang ini dengan titik M, sehingga memotong garis BC ke titik D. Nanti kita tuh ketika kita garis antara titik A dengan titik M itu akan membentuk sebuah titik baru, yaitu titik D. Nah, kita akan garis dari A ke M. Nah, sini itu ada titik D. Nah, ini titik barunya nih. Setelah itu, titik potongnya ini merupakan titik D, di mana titik D, titik AD tegak lurus ya, ingat ini. Titik AD ini tegak lurus BC. Jadi yang kedua itu melukis garis bagi pada segitiga. Nah, tahapan pertamanya itu gambarlah segitiga ABC sembarang. Titik A, ini titik B, ini merupakan titik C. Nah, tahapan yang kedua ini, buatlah busur dari titik A sebagai titik pusatnya, sehingga busur tersebut memotong garis AB sebagai titik K, dan AC nantinya akan menjadi sebagai titik L. Nah, caranya itu, ujung luncingan dari pada jangka ini kita taruh pada titik A. Nah, kemudian pulpennya itu harus menyentuh dan akan membuat busur melalui sisi A, B, dan AC. Jadi gini, kita buat gambarannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan di sini merupakan titik K, dan ini merupakan titik L.
Setelah itu kita lanjut pada tahapan yang ketiga. Buatlah dua busur dari titik K dan L sebagai pusat dengan panjang jari-jari yang sama. Sehingga nanti kedua busur ini akan membuat sebuah titik potong di bawah ini. Gitu. Caranya, tumpuan busur di titik K. Nah, di sini kita tancap pas di titik K ini, dan di ujung pulpennya itu harus di luar daripada garis BC. Jadi kita contohkan. Nah, gitu juga pada titik L. Nah, sehingga di sini akan membuat sebuah titik yang dinamakan titik M. Langkah yang keempat adalah hubungkan titik A dan titik M sehingga memotong garis BC. Nah, kita tarik garis dari A ke M. Sehingga memotong garis BC. Dari sini akan ditemukan sebagai titik potong yang disebut sebagai titik D. Nah, jadi garis AD adalah garis bagi segitiga pada sisi B dan C. Akibatnya, sudut BAD sama dengan sudut CAD. Yang ketiga, melukis garis sumbu pada segitiga. Nah, tahap awalan pertamanya itu sama seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu gambarlah segitiga ABC sembarang. Ini merupakan titik A, titik B, dan ini merupakan titik C. Nah, tahap yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik B sebagai titik pusat. Sekarang, B ini akan menjadi titik pusat untuk penentuan nantinya. Dan jari-jari di titik B ini setengah daripada garis dari BC. Sehingga busurnya bisa berada di atas dan bisa juga berada di bawah. Nah, di atas garis BC dan di bawah garis BC. Langkah yang ketiga, buatlah busur lingkaran dengan titik B sebagai titik pusat dari jari-jari. Jadi, kita akan gunakan ujung tumpuan ini di atas garis BC. Kita akan ambil garis. Nah, kemudian, hal yang sama juga dilakukan di titik C. Nah, sehingga akan membuat titik baru. Nah, jadi titik yang disebut sebagai titik T, titik itu disebut sebagai titik Q. Ini merupakan langkah ketiga. Jadi langkah keempat itu hubungkan titik P ini dan titik Q ini. Nah, gimana cara hubungkannya itu? Dengan cara kita menarik garis di antara titik P dan titik Q. Kita akan menarik garis. Nah, setelah selesai kita menarik garis dari titik P dan titik Q, maka garis PQ adalah garis sumbu pada sisi BC. Yang keempat, melukis garis barat pada segitiga. Nah, tahap awalnya itu sama seperti tahap sebelumnya, yaitu gambarlah segitiga ABC sebarang. Ini merupakan titik A, B, dan C. Tahap yang kedua, buatlah garis sumbu pada garis BC yang memotong sisi BC di titik D. Nah, nanti di sini bakal ada titik potong yaitu titik D. Caranya itu, tumpuan jangka ini kita taruh pada titik B. Nah, kita taruh pada titik B. Dia akan membentuk busur pada garis BC. Kita coba. Nah, gitu juga dengan C. Nah, tumpuan jangka ini kita taruh pada titik C. Kemudian kita tarik garis. Nah, muncullah sebuah titik baru. Ini dinamakan dengan P dan ini dinamakan dengan Q. Tahap yang ketiga yaitu kita akan menarik garis di antara titik P dan Q. Garis hubung ya di antara titik P dan Q. Nah, setelah kita tarik garis di antara P dan Q, maka di sini akan muncullah titik potong
D. Nah, titik potong PQ dengan PC itu adalah D. Tahap yang keempat, ini merupakan langkah terakhir, yaitu hubungkan titik A. Jadi kita ambil titik A dengan titik D. Nah, jadi biar ada gambarannya seperti ini. Nah, kita ambil dari titik A ke titik D. Dan di sini tuh kita garis untuk menentukan garis baratnya. Nah, setelah kita garis, maka kita akan mengetahui kalau misalkan garis A dan D merupakan garis barat, sehingga panjang garis BD sama dengan DC. Audio Jungle.